Shalom sahabat GPIB, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Sonia Alfi Unkeketoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek, melayani di Pospelkes Surya Kasih Tembilahan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami teristimewa pada saat ini. Ketika Engkau berkenan untuk membangunkan kami pada pagi hari ini, untuk kami menjalani seluruh aktivitas kami. Bapa di sorga, pada saat ini, sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami pun akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran dari firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari kitab 2 Daniel, pasalnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kitab 2 Daniel pasal yang pertama sampai yang ketiga yang menyatakan, mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita pernah bermimpi. Kita pernah mengalami mimpi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam berbagai budaya di Indonesia, mimpi seringkali diartikan sebagai pertanda. Sehingga berbagai budaya yang ada di Indonesia memahami bahwa ketika seseorang bermimpi, maka ada makna di balik dari mimpi itu. Begitupun di dalam budaya orang-orang Timur Tengah, baik Babel maupun Yahudi, seringkali pada zaman itu, pada zaman kerajaan Nebukadnezar, mereka memahami bahwa mimpi memiliki makna dan arti yang perlu mereka ketahui sebagai pertanda di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam pembacaan kita, kitab Daniel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi yang dialaminya membuat hatinya gelisah sehingga ia ingin mengetahui mimpi itu. Sehingga sang raja pun memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya. Dan mereka pun datang berdiri di hadapan raja. Tapi di dalam kitab Daniel pasalnya yang kedua dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun daripada ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, dan orang-orang berilmu yang dapat mengetahui dan juga mengartikan mimpi raja. Sehingga raja pun mencari seseorang yang bisa mengetahui dan mengartikan arti mimpinya. Dan Daniel pun dipanggil di hadapan raja, dan ia pun memberitahukan apa yang menjadi arti dan mimpi dari sang raja. Kemampuan Daniel untuk memberitahukan tentang mimpi dan arti dari mimpi sang raja, ini di dalam pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa kemampuan itu merupakan karunia daripada Allah.
Sebab dikatakan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi artinya Daniel dapat mengartikan dan mengetahui mimpi dari sang raja oleh karena karunia yang diberikan oleh Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan firman ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan bahwa sehebat-hebatnya pikiran, pengetahuan daripada manusia itu tidak dapat menandingi pengetahuan, kuasa, dan kehebatan Allah. Dan oleh karena itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan manusia yang berasal dari dirinya sendiri tidak dapat menandingi karunia yang diberikan oleh Allah. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita jelas bahwa Daniel diberikan karunia oleh Allah sehingga ia dapat mengartikan dan mengetahui mimpi dari sang raja. Karunia yang diberikan oleh Allah berupa hikmat yang memberikan kemampuan bagi Daniel untuk memberitahukan apa yang benar seturut dengan kehendak Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ketika kita mau menjalani kehidupan kita dengan benar, dengan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tidak dapat mengandalkan hikmat dunia. Kita tidak dapat mengandalkan pengetahuan diri kita sendiri, melainkan kita harus bergantung pada hikmat dan kuasa yang bersumber daripada Allah. Kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal permulaan hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yang dapat menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Allah, maka janganlah kita bergantung pada diri kita, janganlah kita bergantung pada kepandaian kita, tetapi marilah berilah dirimu pada kuasa Allah dan bergantunglah pada hikmat Allah, karena hikmat yang diberikan Allah tidak sebanding dengan hikmat manusia. Dan oleh karena itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam pasalnya yang kedua bahwa hikmat yang Allah karuniakan bagi Daniel memampukan Daniel untuk didengar oleh raja. Bahkan ia pun diberikan kepercayaan oleh raja untuk suatu jabatan di dalam istananya. Begitupun di dalam kehidupan kita, ketika kita mau membangun kehidupan kita menjadi orang yang benar, orang yang berintegritas, tapi kita masih mengandalkan diri kita, maka itu tidak dapat kita lakukan, kecuali kita hanya mengandalkan kuasa Allah dan mengandalkan hikmat yang bersumber daripada Allah. Karena hikmat yang bersumber daripada Allah akan memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kebijaksanaan, kebajikan untuk melakukan yang benar dalam hidup kita. Sehingga hidup kita pun menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bergantung pada kuasa dan hikmat Tuhan dan andalkanlah hikmat Tuhan. Carilah hikmat Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya dan rasa takut akan Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu yang kami baca dan renungkan dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, yang mana ya Tuhan firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai manusia kami adalah makhluk yang terbatas, kami memiliki kepandaian yang terbatas, bahkan pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu Bapa, kami membutuhkan karunia hikmat yang bersumber daripada Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami pun menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang kami lakukan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Kau memberikan kami hikmat dan pengertian,
Memberikan kami kemampuan untuk kami menjalani hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, agar di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kami pada saat ini, kami dapat melakukan yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun boleh memberitakan kebenaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, baik melalui tindakan, perkataan, maupun perbuatan kami hari lepas hari. Dan kami juga berdoa Bapa di hadirat-Mu yang kudus, untuk apa yang menjadi tantangan dan pergumulan kami. Mari Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, penghiburan, dan pengharapan, sehingga di dalam setiap tantangan kehidupan kami, baik suka maupun duka, kami dikuatkan di dalam iman, kami diberikan hikmat kebijaksanaan, dan kami pun memperoleh pengharapan untuk dapat terus berjuang, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu yang senantiasa menuntun kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp568.693.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan Pastori dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.